Assalamualaikum sobatku, kembali lagi bersama saya di channel 3 Film. Semoga kalian di sana sehat walafiat. Dan pada kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul My Queen yang dirilis pada tahun 2021. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke intronya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih sama aktor-aktornya, ya kan? Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Aktor yang pertama kita ditemani oleh wanita cantik yang bernama Jia Seomeng dan aktor yang tampan yang bernama Kin Han. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang gadis muda, yaitu Xiaomeng, yang sedang duduk di kantornya. Terlihat ia sedang kesal dengan pekerjaannya yang sangat melelahkan. Ketika ia hendak keluar dari kantor mau pulang ke rumah, sedang asiknya berjalan ia kaget. Tiba-tiba ada seorang laki-laki di depannya bernama Kin Han. Ia adalah bosnya Xiaomeng. Dia berpamitan karena tugasnya telah selesai. Saat malam tiba, terlihatlah Xiaomeng yang sedang duduk sendirian sambil menikmati sepinya malam. Dan ia pun menghidupkan televisinya untuk menghilangkan kejenuhannya. Sedang asyik-asyiknya menonton, tiba-tiba sistem di televisi muncul, yaitu game beta yang ditakdirkan. Lalu mengatakan kepada Xiaomeng, "Kenapa kamu menyibukkan dengan pekerjaanmu yang tidak pernah mendapatkan percintaan? Sebagaimana percintaan di kehidupan orang lain. Apakah kamu mau bermain permainanku dan bersamaku?" Lalu Xiaomeng menjawab, "Apa benar jika aku bermain game bersamamu, aku bisa merasakan percintaan seperti orang-orang?" "Ya, tentu saja, semua keinginanmu di masa depan akan kami kabulkan," jawab sistem tersebut. Dan permainan pun dimulai. Lalu Xiaomeng sudah berada di dalam game beta yang ditakdirkan. Ia dikejutkan dengan lonceng raksasa. Ia pun terheran dengan keberadaannya sekarang. Dan Xiaomeng pun lagi-lagi dikejutkan oleh sebuah busur panah yang menunjukkan ke atas dan menyuruhnya untuk keluar. Ketika dia melihat suasana di luar, rupanya dia sudah berada di kerajaan Urwosui, dunia persilatan kuno. Dan ia berjalan ke pasar untuk melihat suasana. Dia dijumpai seorang pedagang dan memanggilnya dengan nama Tuan Meng. Supaya kita tidak gagal paham, di dalam game ini Xiaomeng diganti namanya menjadi Tuan Meng dan kedudukannya sebagai putri ke-9 kerajaan Rosui. Dan pedagang-pedagang lain pun memanggilnya dengan sebutan Tuan Meng. Tidak lama setelah itu, seorang laki-laki menabraknya yang sedang mengejar pencuri. Dan barang-barang Xiaomeng pun hancur. Ketika Xiaomeng hendak memarahi pria tersebut, ia terpukau melihat ketampanan yang dimiliki oleh si pria. Supaya tidak gagal paham di dalam game ini, pria bernama Kin Han di awal film tadi diganti namanya menjadi Murong Shen. Dan kedudukannya sebagai pangeran kelima dari kerajaan Changyun. Dan Tuan Meng pun menyangka pria tadi itu Kin Han di dunia nyata. Dia tersadar bahwa ini sebuah permainan. Lalu ia mengejar Murong Shen untuk meminta ganti rugi. Dan Murong Shen pun menolak membayarnya. Dan Xiaomeng berpura-pura dipalak oleh Murong Shen supaya orang-orang di sekitar menuduhnya memukul seorang wanita. Dan Murong Shen berlari mengejar pencuri tadi yang telah mencuri kantong uang milik Murong Shen. Lalu Xiaomeng dan para pedagang lainnya mengejar Murong Shen. Dan Murong Shen berhenti karena kantong yang dicuri tadi dilemparkan di dalam api. Ternyata dalam kantong tersebut ada bunga. Di sini belum diberitahu apa kegunaan bunga tersebut. Dan Xiaomeng pun menduga bahwa dua orang di belakangnya mengejarnya.
Lalu Xiaomeng lari dari dua orang tersebut, dan Xiaomeng pun kelelahan. Sebenarnya dua orang ini adalah pelayan Xiaomeng yang menjemputnya untuk pulang ke kerajaan Luo Sui. Dan scene berpindah, di mana Tuan Meng sedang diperiksa oleh seorang tabib. Dan tidak lama kemudian Ratu pun datang menjenguk adik tersayangnya, yaitu Tuan Meng. Kemudian tabib memberi alasan bahwa Tuan Meng hilang ingatan dan tabib pun pergi. Dan Ratu bertanya apakah Tuan Meng masih mengenalnya. Dan Tuan Meng pura-pura lupa ingatan supaya mereka semua memberitahu tentang semua yang menyangkut dengan kerajaan Luo Sui. Dan Tuan Meng kaget ketika pelayan memberitahu bahwa umurnya masih 15 tahun. Dan mereka pun tertawa miris. Pada tempat yang lain, kita melihat Morongshen ditemani pengawalnya sedang membahas pencuri tadi malam yang sudah mencuri bunga aslinya. Dan pencuri itu pun mengelabuinya dengan cara melemparkan kantong bunga palsu ke dalam api. Keesokan pagi yang indah, Tuan Meng sedang memikirkan karakter pria yang diidam-idamkannya. Lalu datanglah seorang pria beserta 3 kawannya untuk menjenguk Tuan Meng. Yang pertama ini adalah pangeran yang ke-6. Yang kedua ini pangeran ke-5. Yang ketiga pangeran ke-7. Dan yang terakhir pangeran ke-8 yang membawa gelang untuk Tuan Meng. Dan mereka pun merayu dengan gombalan mautnya yang telah dipelajari di waktu SMA. Lalu para pangeran ketawa-ketawa, dan Tuan Meng pun menyadari bahwa dirinya sedang dipermainkan. Dan ia juga menyadari bahwa para pangeran-pangeran adalah kakak-kakaknya. Dan Tuan Meng pun kesal, lalu menyuruh pangeran-pangeran untuk pergi. Dan pelayan Tuan Meng bertanya, apa yang bisa saya bantu? Tuan Meng pun tidak menyia-nyiakan kesempatannya untuk menulis semua lelaki yang ada di kerajaan Luo Sui. Dan Tuan Meng berpura-pura sakit kepala agar ia bisa menjumpai tabib kerajaan Zhou. Setibanya di pintu ruangan tabib, ia terkesima dengan ketampanan yang dimiliki sang tabib, hingga ia nekat berpura-pura sakit hingga merebahkan dirinya ke pelukan tabib untuk mendapatkan pelukan hangat. Dan tabib pun memeriksanya, dan terlihat Tuan Meng mulai menyukai sang tabib. Namun tiba-tiba anak kecil menghampiri sang tabib dan memanggilnya dengan sebutan ayah. Lalu Tuan Meng terkejut saat mengetahui sang tabib sudah mempunyai anak. Lalu Tuan Meng pun kesal dan beranjak pergi. Keesokan harinya, Tuan Meng sedang duduk dengan kakaknya, yaitu pangeran ke-8. Tuan Meng menanyai tentang jati dirinya yang mungkin dirinya bukan anak kandung sang ratu. Lalu pangeran memperlihatkan sebuah lukisan dan bertanya, apakah kamu mengenal wajah ini? Ya, tentu saja, itu kan aku, jawab Tuan Meng. Lalu pangeran berkata, bukan, ini adalah lukisan ibu ratu sebelum melahirkan. Wah, cantik juga ibu ratu rupanya ya. Keesokan pagi yang indah, Tuan Meng keluar dari aula Shaolan. Terlihatlah 2 orang perempuan yang sedang memperhatikannya, dan mereka pun memanggil Tuan Meng dan menanyakan kabarnya. Ia adalah putri ke-4 kerajaan Luo Sui, dan di sampingnya adalah pelayannya. Tuan Meng tidak menghiraukan perkataan putri ke-4, karena Tuan Meng mengetahui dari pelayan pribadinya bahwa putri ke-4 tidak suka kepadanya, karena ratu lebih menyayangi Tuan Meng ketimbang putri ke-4. Ia pun pergi meninggalkan putri ke-4 dan pelayannya. Di tengah perjalanan, Tuan Meng melihat seorang pemuda dengan pelayan-pelayannya. Ia adalah pangeran dari kerajaan Wuzhe. Dan Tuan Meng menanyai kepada salah satu pelayan pangeran Wuzhe, apa tujuannya kemari? Pelayan itu pun menjawab, ia kemari untuk menghadiri acara perjodohan putri ke-4. Pada tempat yang lain, diperlihatkan Morongshen sedang menggosok-gosok gioknya, lalu pengawalnya memberi kabar bahwa pencuri kemarin hampir saja ketangkap. Akan tetapi, pencuri itu sangatlah cerdik dan licik.
dan Murong Chen memberi perintah untuk mencarinya hingga ketemu. Dan pengawalnya memberitahu bahwa besok hari perjodohan putri keempat, dan Tuan juga diundang untuk menghadiri acara tersebut. Murong Chen pun menjawab, "Saya akan hadir, tapi kalau saya terpilih menjadi calon suami putri keempat, saya akan menolaknya." Di sisi lain, putri keempat sedang melihat foto-foto pangeran untuk dipilih menjadi calon suaminya. Dan scene pun berpindah. Di sini Ratu sedang menjamu tamunya, yaitu Pangeran Wuze yang datang dari jauh untuk menghadiri undangan. Karena hari ini hari terakhir pertemuan Sang Ratu dengan pangeran-pangeran dari kerajaan lainnya. Dan Ratu menyuruh Pangeran Wuze dan rombongannya untuk beristirahat. Dan Ratu menanyai kabar adik tersayangnya, yaitu Tuan Meng. Karena kesibukannya menjamu tamu, ia tidak bisa menjenguknya. Lalu Ratu memberi izin supaya Tuan Meng juga mengikuti acara perjodohan putri keempat. Keesokannya, Tuan Meng berdandan seperti kebiasaannya seorang putri lainnya. Dan ia tak menyangka bahwa dirinya diizinkan untuk mengikuti acara perjodohan. Dan Tuan Meng pun tak gembira, sehingga ia berdandan layaknya artis TikTok. Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba, dan scene berpindah ke Aula Fengyi, yaitu tempat perjodohan putri keempat. Di sini kita melihat putri keempat memasuki aula dengan pakaian rapi ala kekerajaan, dan disusul oleh putri kesembilan, yaitu Tuan Meng, yang berdandan ala artis TikTok. Dan semua pelayan di sana termasuk Ratu terheran-heran dengan penampilannya Tuan Meng, dan film pun berakhir.